Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Assalamualaikum. teman Mara ya. Tadi kita udah ngobrolin yang ringan-ringan. Ini ringan juga sih, tapi ini kelas berat semua nih teman Mara. Tamu-tamunya kelas berat secara usia maksud saya. Kalau berat badan beratan saya sudah pasti. Rasanya kamu nyusu beratnya Dulu ketemu terakhir. Tapi ini ya teman Mara, ini tuh saya melihat pergerakan. Saya tuh manggilnya om-om tapi tapi gimana? Pergerakan akang-akang. Nah, ya pergerakan akang-akang ini teh lumayan. Pernah ada di dekat rumah saya di Ruang Putih, terus nanti pindah lagi. Nama pergerakan akang-akang ini namanya Tikpul, titik kumpul. Nah, alhamdulillah sekarang Tikpulnya ada di Pati Ugo nomor 5 di Mara FM. Ya, sekarang kita masih menunggu satu orang lagi. Ya. Terlambat mungkin dia lagi nyiapin tahun baruan mungkin atau apa. Lagi Silakan. nego jagung. Silakan perkenalkan lu coba dari sana, kameranya di sini nih, Kang Eik, coba. Saya Eik dari gitarisnya Pak Tonema, kebetulan di titik kumpul Sebagai apa ya? founder. Pendiri. Salah satu pendiri. Oh, founder. Silakan Kang. Saya Adul dari naonnya orang teh ya. Dari Warawiri, Adul Makang sama Komeng. Dari kebon dan warung saya mah. Di Tikpul ya kebetulan kita bareng-bareng ada Kang Eik, ada saya, ada Kang Zaki, ada Kang Arif, Kang Denny, Fikri, sama Ruli. Oh, jadi foundernya kita itu? Ya. Oke, kalau yang ini Kang foundernya siapa? Yang ini foundernya ini. Kita mah co-founder mungkin ya. Ya, saya Zaki. Ini bukan Zaki Kapten ya teman Mara. Beda lagi Zaki Yo, Kapten. opat maniti. Pet meteninya Bandung nih. Waduh. Kang ini Tikpul teh udah dari kapan? Saya soalnya ngelihatnya lumayan pergerakannya teh. Ya, Tiba-tiba kajian apa Sting ya? Ya, Kajian The Police. Ya. Ngeri-ngeri. Awal tuh 2022 November saya ingat sih akhir November itu. Udah 2 tahun berarti. Jadi November mulai udah efektif kita ketemu Februari. Februari apa? Karena 2023 kalau salah ya. 2023 ya. 2023. Okay. Karena kita juga ekspektasi atau kalkulasi line up si band awal ini tuh saya nggak nyari datang sendiri gitu ya. Adul Eik tuh ya kalau misalnya diceritain nggak akan cukup 3 hari sebetulnya. Cuman kalkulasi kenapa kajian Sting tuh memang di tahun di sebelumnya kita udah pernah bikin kajian Sting, cuman ini dijadiin momen untuk bikin pergerakan. Oke. Karena kalau misalnya orang kudu ngulik lagu-lagu nu urang teu nyahonya, ngulik jigana bakal repot ku ngulik ya. Membutuhkan waktu. Benar, gitu. waktu betul. Ya akhirnya kita pilih itu di awal, kita coba ngebangun apa yang kita senangi dengan musiknya, tapi bukan untuk bikin band atau nyari kita bikin band tribute Sting, nyari cafe, bukan ke sana tujuannya. Tapi memang benar-benar kita jemput bola, ketemu komunitas atau genre yang lain untuk memainkan Sting dengan cara mereka. Dengan interpretasi mereka. Ya, iya, jadi benar. datang teh, Kang Jaki, aduh udah saya mah tengulik Sting, nggak pernah denger. Ya tenang, justru itu lebih bagus sebenarnya gitu. Jadi awalnya. originalitas ya. Ya. Kang Arif silakan masuk saja. Aduh, Salam. punten Kang push up dulu boleh karena terlambat. Kang Arif saya iankan lah. Oh ya ini ulang tahun. Happy birthday, dear. Yang ke-25 apa 31? 29. Bahkan tanggal 29. bahkan kepala 3 aja belum ya. Karena udah kepala 5. Tapi kalau legend gak apa-apa telat. Tapi silahkan perkenalkan diri dulu Kang. Aduh, perkenalan mah udah sering ya. Tapi ini mah dalam bahasa Vietnam perkenalan diri sok. Saya Arif. Selaku apa tadi? Ini Selaku co-founder. Kita co-founder juga sama. Karena berdirinya kita bareng-bareng waktu itu. Oke. Duduk sama-sama, berdiri sama-sama. Berdiri sama-sama. Ini kita naon. Tadi lanjut dulu Kang Jaki. Akhirnya itu adalah apa istilahnya event pertamanya setelah ditetapkan namanya Tikpul ini. Adalah kajian Sting itu ya? Acara pertamanya. Jadi dari awal saya sebetulnya Kang Denny gak datang di sini ya, itu orang pertama yang berdiskusi tentang ketika dia menanyakan, dia kalau nggak salah dia tuh baru diangkat di salah satu union musik di Bandung. Jadi sekjen atau apalah, apa sekretaris saya nggak ngerti. Cuman pengen ketemu, terus pertanyaan satu dan saya waktu itu udah
pergerakan ini udah tahu sendiri kan waktu di mana di IJI waktu itu Iya, ya. betul, Kan. IJI. Ya kurang lebih seperti itu cuman nggak jalan waktu di sana. Oke. Nah, ketika datang Denny ini nanya hal yang sama gitu. Aduh kok nanya lagi padahal saya udah kayaknya selesai deh, udah jangan ngurusin musik gitu ya. Ayah pakai mazhab kajian Sting ini tuh dengan dengan mazhabnya adalah bagimu negeri. Kalau kita ngobrol itu memang kita coba mewakafkan tiap hari Rabu dan memang dari awal Rabu itu kita nggak pernah putus. Oke. Kecuali waktu kejadian tempat kita yang di YPK itu kejadian insiden runtuh atapnya. Oh, oke. Itu sempat kita terhenti di minggu itu gitu ya. Jadi karena alasan jika nama orang coba dengan energi kita untuk lebih bukan persoalan musiknya gitu. Oke. Tapi persoalan apa yang kita risaukan, apa yang kita bisa bangun dengan energi kita dari teman-teman musisi khususnya untuk bangun bagaimana kota kita nanti dengan musik khususnya gitu. Oke, benar-benar. Nah, saya tuh penasaran Kang, ini tuh yang inisiasi pertama banget tuh dari kepala siapa? Misalnya, ayolah akhirnya menghubungi, oh ini. Emang resahnya kenapa Kang Zaki? Resahnya tuh kenapa? Saya pikir mah semua orang teman-teman di Bandung punya keresahan-keresahan yang sama. Tapi mungkin nggak tahu how to-nya ya, ini gimana nih gitu. Ya, ya karena ada pengalaman dari 2015 waktu itu ya. Oke. Saya baru memulai ketemu teman-teman dari komunitas lain yang memang nggak pernah saya kenal dan waktu itu kenal ternyata lebih dari apa yang saya bayangkan gitu. Ternyata mereka bisa mandiri ini, ada yang keliling Eropa sendiri gitu. Betul. Ya. Dan pencapaiannya mungkin hanya di ruang mereka sendiri ini gitu. Nah ini kan jadi puzzle kota Bandung yang hanya terjadi nanaon di Bandung gitu ya. Betul. Waktu itu makanya saya ceritain waktu itu dengan Denny itu tentang kegiatan waktu awal pergerakan yang kebetulan saya diajakin dengan tim yang sangat sedikit cuma 4 orang gitu. Walaupun ada beberapa orang di belakangnya cuman yang bergerak tuh sedikit waktu itu. Sempat di 7 titik itu titik ke 5 gitu kalau salah itu 1.000 musisi ngumpul di BS Bumi Sangkur yang waktu itu. Nah itu semua juga pertanyaan satu, Kang, hayu, tapi kumanya, Kang, hayu. Nah itu tuh kumaha. Waktu itu outputnya jadilah Bandung lembaga union musik baru namanya Bandung Music Council. Oh iya, Nah itu tahu, kan. tahu. Nah dari situ kan banyak akhirnya lahir FOMPI. Sebelumnya udah ada FOMPI, ada Papri, ada HAPMI. Banyak union musik di Bandung dan saya pikir jika lah mau ruang-ruang kita nggak berbagi ruang nggak berhasil, teman-teman yang di bawah ketika usianya udah mulai mungkin di usia yang lebih dewasa, aspirasinya tidak tersampaikan, jika bakal nyendai gitu. Betul. Nah akhirnya dan udah gitu saya menjalin di beberapa union musik yang gagasan-gagasannya luar biasa, tapi belum sampai juga ya ada uang dan apalagi tidak ada uang tidak ada gerak sama sekali. Betul. Akhirnya ngambil mazhab ini gitu, jika namanya tembake kudu selalu tentang uang gitu kan. Iya. Ya akhirnya jalanlah dengan kita udunan, makanan, minuman kita sediakan gitu ya. Kecuali waktu itu yang makanan 20 orang pertama mungkin nggak bisa kebagian, selanjutnya mah teh kopi mau orang sediakan. Yeah. Jadi itu salah satu apa yang nah ini namanya jimat lah semacam buat ngajak orang melting point gitu tuh logistik kudu aya gitu. Iya. Itu juga Itu yang kita mempersatukan semua perkumpulan. kita perhatikan itu gitu walaupun ya dari situ kita coba sharing gagasan-gagasan itu sama teman-teman lain gitu. Oke. Sama teman dari tradisi, jazz, rock gitu kita mau ngapain gitu. Sedikit atau banyak itu gagasannya malah kita sempat punya kita sampaikan ke teman lain. Jangan pernah menganggap ide yang kita pernah lakukan atau masih belum kita lakukan atau sudah pernah kita ucapkan dan ada orang lain ngasih ide ke kita dan kita klaim itu nggak boleh. Oke. Itu mah geus ide maneh we gitu. Bagaimana tujuannya adalah bagaimana justru misalnya yang ngasih ide jak jigana orang nyeun naon gitu musisi main di leuweung misalnya. Sebenarnya kita geus pemikiran sebenarnya wah itu ide halus gitu ya. Itu kita sudah terpikir. Terpikirkan sebagai sedetail itu. Jadi
harapannya teman-teman yang punya ide, gagasan tuh bisa ambil bagian peran sedikit banyak di titik kumpul. Pari biasa rek mere permen mungkujak aing boga permen idena teu naon, teu naon gitu. Oke. Itu. Jadi poinnya itu. Hari sampai ke kita mikirin sebuah gagasan kalau teman-teman lihat titik kumpul adalah panggung sebenarnya belum sampai di situ, bukan itu sebetulnya. Beyond itu. Itu kurang lebih. Kang, saya mau agak flashback dikit ya. Sekarang tuh kan sebenarnya dibilang dipermudah karena ada sosial media, dipermudah. Tapi di lain sisi sosial media itu justru kalau nggak bisa dibilang menyulitkan, mungkin bikin ini kali. Bikin rancu kali ya. Misalnya justru yang tadinya diharapkan karena sosial media tidak ada polarisasi, sekarang ada terjadi juga itu. Nah, saya pengen tahu Kang, dulu zaman akang-akang ini muda gitu ya, gimana menyatukan bukan menyatukan deh, gimana dulu musisi-musisi Bandung ini bergerak dulu? Kang Arif, kita bicara dulu nih. Kalau dulu tuh apa ya? Justru lebih ke kekuatan gini ya, apa sih? Karena ada gini, persahabatannya Kang, misalkan nah, gini, itu. lebih ke komunitas kita satu tongkrongan. Itu Ya. tuh yang atau jadi satu sekolah, satu komunitas tertentu itu jadi kuat banget karena apa? Lu kan zaman-zaman dulu aja kita mau latihan aja kan susah karena kan studio terbatas. Ya, Itu masih satu. sedikit. Terus band-band juga belum terlalu banyak. Ya. Kadang-kadang gini kalau kita mau latihan itu butuh proses booking dulu, lama dulu karena ngantri. Betul, karena sedikit. Karena masih sedikit studio ngantri. Terus itu jadi solidnya mungkin kalau dulu band-band dulu kan lebih solid. Kalau Iya, sekarang betul. kan orang bisa main kemana-mana aja. Di rumah juga bisa. Itu mungkin kalau saya ngelihatnya bedanya dengan sekarang. Kalau sekarang tuh lebih wise. Bebas gitu, kita mau main sama siapa sok we. Tapi Kamu main di sana mau tasnya. Kalau dulu mah main band, kalau main sama yang lain, wow dimusuhan. iya benar. Dimusuhan. Ya sisi tidak baiknya itu ya. Kalau sekarang kan Jadi, anak jazz main ini, ini kan saya lihat di sini. Iya benar. Lebih wise. Karena mungkin ini juga Kang pengetahuan. Kalau dulu kan rock teh ngulik rock, kalau sekarang karena YouTube sekian ini kayaknya asik ngulik ini juga gitu-gitu. Oke. Paling itu bedanya kalau sekarang tuh lebih apa di Bandung terutama ya, di Bandung kan lebih guyub. Orang-orangnya tuh lebih tidak se-strict di Jakarta. Kalau di Jakarta tuh masih bisnisnya kuat. Ya sisi itunya Sisi betul. bisnisnya Ya. kuat. Kalau di Bandung Sepakat. sisi pertemanannya lebih. Dan lebih- sisi kesenimanan mungkin kayak Jogja kayak Malang kayak gitu Jogja, ya. kayak Gitu. Malang. Sebetulnya ini modal supaya apa? Supaya kita lebih berkembang sebenarnya. Betul. Dibanding di negara, bukan negara, di kota-kota yang lain kan nggak semua seperti di Bandung iklimnya. Ya betul, vibes-nya. Bandung vibe-nya memang gini nih. Ya karena aksesnya mungkin lebih gampang Lebih gitu ya gampang, ininya segala macam. Karena kan saya nggak tahu nih, silakan diedit aja lah mungkin kalau saya ngomong. Saya tuh kan termasuk kalau nggak bisa dibilang nggak setuju, mungkin saya bertanya-tanya, kenapa Ambon ya kota musik gitu? Karena saya ngelihatnya betapa musikal sekali nih. Tapi saya akhirnya tidak mempertanyakan itu lagi karena kayaknya kalau mau ada kota musik harusnya nggak usah ada karena kayaknya semua daerah di Indonesia tuh sangat musikal. Betul. Sangat musikal. Jadi ya mungkin itu ada pertimbangan lain ya itu Ambon. Politis Nah, sebenarnya. Politis. lebih iya ke mungkin politis. pasti ada alasan politis karena saya ngelihat kayaknya boleh nggak sih saya ngomong kayaknya nggak kalah sama Ambon deh kita tuh menurut saya. Betul, Tapi ya mungkin ada alasan itu. Nah itu juga saya tuh ketika ngelihat di IG, ini kajian Sting, kajian segala macam. Nah yang saya pengen tahu tuh Kang gimana? Karena mau tidak mau kan harus selalu ada daun muda lah kali. Nah gimana akang-akang ini dengan gap umur ini bisa ngasih tahu ke orang bahwa soalnya gini nih Kang, saya banyak sekali nggak harus saya sebut namanya menginterview artis-artis di sini yang kita jangan dulu ke Sting deh, Ya. nyebut siapa misalnya Beatles saja asing gitu. Nah itu kan wah masa sih kamu nggak ini Beatles gitu. Nah gimana akang-akang ini nge-grab ke yang Gen Z nge-grabnya? Apakah misalnya kajian Bernadia gitu misalnya? Jadi baru pada datang kajian Juicy Lucy gitu. Bisa jadi begitu sebetulnya, bisa jadi begitu kan. Nah, mungkin. Ya walaupun maksudnya untuk dibikin kajian kayaknya belum juga ya karena belum terbukti lah secara menahun gitu. Tapi maksud saya ini gimana ya, Sting itu kan di angkatan kita tidak asing tapi kan harus selalu ada untuk bisa Sting establish itu kan dia harus selalu didengar sama yang muda Nah, gitu. sebenarnya gini kan,
ini juga harus diluruskan. Jadi kita bukan selalu based on musiknya Sting gitu. Sebenarnya enggak gitu. Ini hanya tadi yang saya disampaikan di awal, ini hanya awalan buat kita nih. Si orang-orang orang-orang si grup ini teh saya gitu yang punya kesenangan mungkin salah satunya adalah yang kita kagumi adalah Sting gitu ya. Dan punya pengalaman berapa lagu yang mungkin bisa kagetihan ku orang. Karena kan perlu gini, kalau orang karsep saruanya pasti vibe-nya juga ke orang yang nonton juga dapat. Kerasa. Gitu. Namun orang main bari mikir, terus nu nyanyi teh, nah dia kumaha hese, susah. Ke orang jadi mikirnya susah. Sebenarnya tawaran kita kajian musik Sting itu hanya salah satu program atau salah satu strategi awal saja. Persoalannya bukan tentang Sting, bukan di panggung kita. Kajian musik selesai, gitu. Nah hanya selesai. Dan kita bukan untuk membahas orang mainkan alus atau goreng pada saat itu. Tapi setelah itu kita ngobrolin apa yang harus kita lakukan yang hari ini teh Bandung sayang nih dengan potensi SDM. Nah tadi bicara lagi tentang kota musik. Kota musik memang layaknya Bandung. Sekolah tingginya aya, SDM-na aya. Ya kalau dibalikin lagi ke kota yang dimaksud, pasti coreng-cang. Betul. Ya kan, oke lah. Tadi akan sama ada orang kayak selalu gigitan di gang ayah nu gigitaran. Iya, tapi tidak apa-apa. Menurut saya sih pengklaman itu nggak perlu kita buat. Era gitu. Mendingan batur ulah urang. Mana buktinya toh di Bandung oke gini kegiatannya nggak sakit misalnya. Teka tinggalin ya. Makanya ini salah satu mungkin titik kumpul ambil peran supaya hurung. Betul, sehingga itu terlihat sama media ya. Sama media, mungkin tadi bicara medsos, kita juga sangat-sangat sadar ketika jarak jurang sama Gen Z gitu ya, sama kita juga belum. Tapi paling tidak kita sudah memaintain 1-2 kegiatan yang berhubungan dengan mereka. SD kurang, ngomong ya, SMA udah kita jalanin gitu. Terus teman-teman yang punya di usia 25 tahun berarti ya Gen Z ya, kita juga lakukan. Cuman ya karena di medsosnya kita juga belum optimal nih Yan. Betul. Itu nggak kerekam karena ketika lihat hari ini episode sampai 100, orang episode sabaranya orang di murak SMA tanya. Episode sabar, orang gitu ya. Ya banyak hal yang harus kita perbaiki dan saya berharap kerjasama ini dengan media partner kita dengan Mara hari ini justru kita ngebahas tentang hal kumahanya kota orang keharap gitu dengan musik ini gitu. Dan ini bisa kusolangan titik kumpul. Namun ia bisa menginisiasi, memberi inspirasi ke teman-teman lain. Oh nyanya juga nama tidak selalu harus melulu tentang uang dulu gitu. Orang boga sesuatu kita jalan aja. Tapi mudah-mudahan ini jadi triggernya ya teman Mara ya. Nah itu. Abis ini kita akan lanjut lagi ngobrolin soal Tikpul. 106,7 Mara FM musik terpilih sepanjang hari. Wah ini silakan in frame dulu Bapak. 106,7 FM Mara. Kang ngomong-ngomong nih kita intermezzo dulu. Punya kenangan apa sama Radio Mara? Radio Mara ini by the way Oktober kemarin 50 berapa kita? Gila 56. Nggak mungkin nggak punya kenangan. Coba diingat-ingat apa? Pernah apa? Kang Ibing sudah nempel saya itu ya. Yang pasti mah itu saya Kang Ibing legend. Pernah inget ini nggak ada Mara Blues dulu, Mara Beat, Mara Rolling Iya Mara Rolling Stone, Mara Blues ingat ya. Kang Aboy di situ kan ingat lah. Aku. Itu yang valid yang ngomongin itu dia. Ya sih. Ya. Udah pernah ngisi acara Mara namanya Berapa puluh tahun yang lalu tuh? Pas Mara udah di sini atau? Oh enggak, masih sana. Masih di Guntur Sari. Sama Kang Asun. Oke. Dulu teh. Satu lagi yang saya ingat. Apa tuh? Disampangkeun hayam sambal dadakan. Ting mana eta indah ngeuna kieu gitu ya haburannya. Aduh intermezzo lagi Kang, cuma boleh nyebut satu nama ya. Terserah solois atau band. Di era sekarang yang sedang Kang Jaki dengerin. Tapi anak-anak sekarang coba pengen tahu saya. Cuma boleh nyebutin satu nama. Kang Jaki lagi dengerin siapa sih? Entah penyanyi, entah grup band yang mencuri perhatian seorang Jaki 4 Peniti. Ya, siapa anak sekarang? Sebut aja lu nanti saya filter itu anak sekarang atau bukan. Aduh jujur ya saya gelanya maksa-maksa kayak pohong anaknya. Siapa? Akang-akangnya silakan dipikirkan. Siapa yang kira-kira yang mencuri? Ini kayaknya bagus nih.
lokal. Saya Hindia oke. Oh, dengerin Hindia loh teman. Maksudnya saya langsung catchy gitu langsung. Oke. Udah, iya, Apa yang bikin Hindia oke di mata seorang Kang Jaki? jika maca koran gitu ya. Oh, liriknya betul. Lirik gitu Iya, kayak sangat lugas. Lugas gitu. Itu tidak terjadi di tahun-tahun 70-an tuh kayaknya enggak ini ya. Enggak ada. Tapi emang evolusi pembuatan lirik tuh sekarang ini ya Kang ya. Kok Maksudnya, bisa sih lirik? Karena gini mungkin waktu saya Lihat lihat Spotify dulu Kang. dulu Spotify akun anaknya lagi. Apa coba Kang? apa ya? Karena kan ruang untuk berkarya sekarang platform dan cara prosesnya juga mudah. Betul. Orang jadi harus punya pilihan-pilihan yang berbeda. Betul. Sebetulnya kalau lihat ke flashback ke belakang mungkin angkatan orang-orang aya nunjun gitu meureun. Ya, mungkin nggak ke ini ya. Iya betul. Iya betul. Bisa jadi kan. Tapi kan ya karena kesempatannya ada di tahun ini bisa untuk yang saya dengar sekarang India. Oke gitu. Orang rasa-rasa pernah nyen juga gitu. Rarasaan mah ngobrol gitu teh pernah. Tapi kan dikemas untuk jadi sesuatu ya baru Hindia ya yang kita harus akui begitu gitu ya. Terus ya siapa lagi ya? Ya seperti satu ya. Misalkan yang lainnya. Siapa yang sudah siap? Yang muda dulu deh, yang paling muda. Saya melihat belum ada kesiapan kan hari ini. Kang Eik siapa Kang? Saya tahu pasti banyak nama tapi cuma boleh satu. Ya. Paling cuma satu sih yang paling nempel tuh efek rumah kaca sih. Efek rumah kaca. Walaupun itu udah itu 12 tahun yang lalu ya. Bukan Gen Z gitu. Iya. Kenapa Kang? Di antara banyaknya, ya mereka masih relevan ya. Komposisi sama liriknya Bertiga lagi ya. asik. Iya bertiga lagi. Saya Tanpa pengalaman sequencer. beberapa kali main bareng. Gimana Kang? Memang ajaib. Liriknya juga Lirik. serupa lah sama Hindia ya, ada kata-kata Agak, yang iya. kok gini gitu ya bener-bener. Kang Adul, siapa Kang? Saya Iwan mah Fals ya? Iwan Fals. Nah, tuh. Oh ini, Banda Neira. Sugi Burnian. Oh itu. Ini Kang Arif, yalah Kang Arif dulu. Kenapa Kang Arif? Dari notasinya etnik terus ya. itu memang ngangkatnya etniknya terus apa ya? Menurut saya itu sesuatu yang baru dan modernnya dapet. Betul. Tapi asik menurut saya itu Iya. sangat menjadi inspirasi untuk musik Indonesia. Betul. Nah untuk musik Indonesia. Kang Adul, siapa Kang? Musik Indonesia ya. Bener. Saya mah dengernya pagi nyanyi sekarang. Aduh, ini mah nepotisme. Iya sih Gen Z, tapi betul. ya emang masuk banget notasinya. Simple tapi mahal gitu. Oh ini mah bari promo, silakan pagi nyanyi. Paginya di follow. Tapi bener itu sesuatu yang fresh buat saya gitu ya. Terus grup vokal kan itu ya? Grup vokal. Emang udah jarang banget kan grup vokal? Iya, jarang banget makanya. Setelah RSD nggak ada lagi kali? Ya, Iya ya? iya. Iya nggak sih? Bener. Kan setelah RSD nggak ada Setelah lagi. RSD. Ya Dulu maksud saya kebetulan- Pak, yang kayak Smash dan segala macam itu kan ada dance ini mah grup vokal aja, grup vokal gitu. Atau mungkin saya karena emang dulu tambah. Karena dulu juga saya jadi roadman-nya RSD zaman itu. Jadi pas ada pagi nyanyi, wah ini rada-rada juga Mengingatkan. gitu. Nah, mengingatkan. Oh, Gitu. coba antara kita dulu. Kang, kita balik lagi ke topik. Ini sudah ternotis belum? Nah, kalau nggak bisa dibilang terlihat sama dinas yang bersangkutan. Nah, gitu. Silakan. Ini mic-nya. Nah. Sudah sih Kang. Jadi waktu 2 bulan pertama yang kita sampai pas 9 bulan kita bikin pasar malam, kemudian kita punya gagasan si wisata musik itu, nggak lama dari itu 2 bulan ada tawaran dari Pemprov dinas untuk mengisi konten di gedung yang selama ini sewaktu itu ya tidak ada jarang kegiatan. Menarik karena ketika ditawarin di Yayasan Pusat Kebudayaan itu kan tepat di tengah kota. Dan kita malah sebelumnya kegiatan kita mau di Lembang.
nge-grab tadinya Jauh. Bener. nge-grab yang orang-orang di Lembang tadinya, tapi Ya, pas betul. ada tawaran, wah guys, ayolah Didi. Dan alhamdulillah ketika kita bisa konsisten, mereka mengapresiasi perjalanan di Tikupul dan udah sampai kegiatan kita tuh Tikupul di dinas Kementerian Pusat. Oke. Itu ya, ini salah satu yang ya maksudnya oke lah, noise-nya dapat gitu ya. Cuman ya balik lagi, ada beberapa hal yang harus kita kaji ulang dalam rangka bagaimana Tikupul yang selama bisa bertahan di tempat itu, biar kita kan investasi di situ ya, Ya. walaupun kita nggak dibayar gitu. Ya, ya. Jadi ada kekhawatiran ketika kepemimpinannya diganti, Ya. orang masih bisa jalan tuh Bergantinya gitu. Nah itu, pemimpin, ya. nah ini yang kemarin di akhir sebelum insiden di YPK terjadi, Tikupul menawarkan kerjasama MOU gitu. Artinya untuk ngejaga apa yang kita lakukan di sini gitu. Ya. Nah, itu aja, itu udah sampai sebetulnya dari dinas. Untuk yang lainnya nggak masuk kalender event Kota Bandung masuk. Oke, nice. Mulai Agustus tahun ini sampai akhir tahun. Oke, Agustus 2024 maksudnya. Ya 2025. 2025 Ya, ya. jadi Berarti tahun depan tahun ngomongnya, depan. bukan Ya. tahun ini. Ah, iya, sorry. Masih lusa. Iya, masih. 2 poin deh. Tapi kan rancu saya. Tapi kan bicara tahun ini Agustus ya berarti besok. Oh gitu iya ya. benar, 2025. Nanti kan ini tayangnya di 2025 ya, Manara. Oh sorry. Oke, ya saya seneng lah melihat ada wisata musik gitu. Terus ini nih Kang, Bandung tuh nggak punya festival kalau diperhatiin. Yang orang tahu kayak inilah, apa namanya itu Kiki Ucup tuh. Synchronize sama Pesta Pora kan punyanya Jakarta. Punyanya Jakarta banget gitu. Nah Bandung tuh nggak punya, Jogja punya. Bandung tuh nggak punya. Apakah ada Tikupul Fest? Saya mau ngosongin jadwal deh. Itu gagasan itu udah kita sempat kita sudah jalan ya. Waktu Grande Oke. Grande itu sebetulnya kita yang kedua ya kemarin. Grande yang kedua itu jadi tahunan acara kita Titik Kumpul tuh selalu setiap tahun sekali ngadain acara namanya Grande. Oke. Nah, itu yang mungkin ada juga sih kemarin dari siapa ya Bu Mili bilang kalau Grande itu hajatannya apa sih musisi Bandung katanya kalau misalkan di Jakarta ada Pesta Pora, Iya, Bandung tuh ada Grande katanya. Itu yang ngadain di Tikupul. Itu yang mengklaim bukan saya tapi ada wartawan senior lah PR yang nulis di sosmed. Gitu. Oke. Oh nice sekali ya. Ya mungkin ini sudah established tapi mungkin ada sisi-sisi yang perlu ini lagi kali ya. Ya dibenahi sebagaimana ini. Hayo Kang, ayo banget saya. Saya tuh ya nih, saya bukan live service nih, saya live nih ya. On air. Saya tuh menunggu masuk tapi karena yang ngeliat aduh ini mah gap umurnya saya ke siapa, ke Kang Eik juga lumayan saya gap umurnya. Pokoknya di kita mah udah gak ada istilah senior junior, gak boleh. Gak ada beda gender gak ada. Kita multi culture. Kita bicaranya itu biar blend gitu, ngeblend sama di Titik Kumpul teh dan memang kerasa pisan itu banyak teman-teman Ya, begitu betul. gitu. Ya, betul. Aduh Kang dia kalau kamu nyata naon sih sok ngobrol. Oh gini ya. Memang harus ketemu dulu ya. Iya. Baru kita bisa ngerasain bahwa rasanya kita nggak mengklaim kita ingin ada jarak gitu. Justru sebaliknya itu aja. Karena saya itu iri Kang ngelihat Solo punya Rock in Solo. Itu kan terus kerjasama pula Rock in Solonya sama Persis Solonya. Itu kan maksudnya masa sih Bandung, saya yakin pasti ada yang kepikiran, yakin saya. Tapi kan gimana sih ya, ini tuh harus kemana gitu. Nah kalau ngelihat tadi yang disampaikan benar semua tuh, makanya bicara kerisauan tuh sama. Yan juga barusan berisau kan, itu kumaha aja. Dan udah lama gitu, kenapa ya Bandung gak Dan ada. semua begitu, semuanya begitu. Cuman kan gini, ketika kita bikin sesuatu bentuknya jadi organisasi, bentuknya ada sebuah kegiatan event, nggak berdampak jadi euforia di situ aja. Yang rasanya tuh kayak udah sesuatu gagasannya tapi belum, makanya masih panjang gitu. Dan mungkin persoalannya bukan tentang kegiatan yang jadi yang harus wah gitu. Mungkin hal kecil kita ketemu ini yang kita bangun. Ya. Begitu. Dan kalau misalnya banyak orang bilang gini,
kota lain teh jika kota Bandung baheulanya 80-an. Ya. Ayeuna teh misalnya geus 2000 gitu ya. Bandung nu naonnya eta geus kaliwat kabeh. Misal Bandung neangan naon investasinya sebesar apa ya? Terus nu ngejakeun saha geus aya duitna sana kerjakan duitnya aman mahal gitu kan atau banyak hal yang harus kita pikirkan ulang. Bisa jadi bukan itu, bukan hal yang gede. Makanya ketika Titik Kumpul di bulan ke-9 bikin grande pertama, itu alhamdulillah kurang lebih 300 musisi ya, ada 300-400 musisi ngumpul selama 3 hari. Ini di mana Kang? Punten. Nah, Hari pertama di mana? Di Taman Pramuka. Itu kita waktu itu ketemu sama teman-teman bluegrass sama country di situ. Nice. Nah pas ningali kan loba tetanggalanya jika nama Didi alus ya nyian acara si gagasan pasar malam dan kebetulan waktu itu masih dipegang sama Kwarcap. Jadi kegiatan kita dianggap kegiatan pramuka. Jadi tidak ada izin polisi, listrik gratis. Enak, orang teh pasti ngoream ya ampunannya polisinya. Orang teh pengen ngoream panggilin polisi itu tinggal naon gitu ya. Jadi emang kudu bisa simpul mati dan Simpul simpul mati hidup. ya. Gitu. Ayo pramuka. Wajib bener dulu. Propaganda bener. Kan pernah keluar di pramuka orang mah. Siaga sampai penggalang kan dari hijau sampai merah. Tepuk pramuka masih ingat tuh. Nempeli orang. Iya bener juga ya. Jadi ya kembali lagi tadi kalau kesannya seperti tadi harus apa? Urang teu kudu neangan harus kelihatan besar gitu. Karena mungkin orang ngomongkeun Titik Kumpul nyeun festival, kayaknya bukan itu juga gitu. Jadi tujuan kita bukan bikin festival, udah festival mah budak SMA ge bisa nya. Betul. Budak SMP bisa, Ya. nya nu gede. Urang anu teka tinggal ieu hari ieu teh naon nya ieu meureun ngobrol kieu urang. Ya. Atau mungkin hari kemarin orang terlalu ego, orang berdamai dengan teman-teman yang punya ingin ambil peran, ya geus, ayo teu kudu ningalikeun aing paling bisa. Kasih kesempatan teman-teman yang di Titik Kumpul bisa ambil peran, ya kasih kesempatan itu. Tapi wayahna gitu. Saya yakin kita juga bukan berarti bagi negeri akan selamanya yang kita anut gitu. Orang mah kan ngomongnya bisa kayak mana tenan mana nungguan asak we. Asina geus aya duitan hayu kita naon oke gitu. Tenan oke. Tapi wayahna urang porsi-porsi mun geus diobrolkeun ku urang gitu we. Iya. Make bahasa Sunda meunang. Enggak apa-apa. Ini nanti editor subtitle bisa. Puntennya ada repot. Nah, terus Kang 2025 kan tinggal 2 hari lagi nih ya per ini kita syuting ya teman Mara. Boleh dibocorin ada manuver-manuver apa yang boleh dibocorin apa? Nah, gitu mungkin. Kebetulan ini momennya, ini teman-teman hari ini kan mau apa bikin bahas gagasan itu. Oke. Ya kita langsung live aja dari EI ke Ado sama Kang Arif. Silakan. Nah, silakan. Saya kalau Eik sih mungkin lebih pengen fokus sama yang kajian Mang Koko itu. Karena ikoniknya seniman Bandung dan bocorannya ada sekitar 9 pemain kecapi ya. 12. Jadi hampa kecapi itu kan pasti sajiannya ya pasti unik lah. Nice. Itu akan ada di 2025 Akan ada di ya? 2025. Oke. Udah boleh di-spill tanggalnya belum? Minggu. Nanti dulu lah ya. Pokoknya bulan apa? Bulan Januari lah. Februari. Februari ya nantikan. Kalau Kang Adul silakan Kang. Tapi by the way saya orang Ambon loh. Kumaha urusan ya. Motor saya sudah lunas, Bang. Motor saya lunas. Kan kebanyakan. Kalau 2025 ini bocoran-bocoran atau harapan atau apa? Bocoran aja yang bocoran. boleh di manuver-manuver Ya, Tikpul ya. apa yang Ya, walaupun kita belum bicarain ya. Ya. Bocoran dari saya bukan dari pembicaraan. Akan ada sesuatu yang keluar di mungkin insya Allah di awal 2025. Dari awal berarti awal. sebentar Awal lagi awal mah. Pengennya mah malah kemarin ya, cuman Oke. gak sempat. Mungkin di awal banget 2005 insya Allah. 2025 ya, 2025 akan ada yang keluar dari, ada yang muncul. Keluar. Ya keluar berarti muncul. berarti. Keluar kan berarti mesti muncul. keluar indit gitu kan teu. Oh iya benar. Akan ada yang lahir. Nah gitu. itu. benar. Mungkin produk. Oh produk. Ada Nice. bunga yang dihasilkan dari pohon tikpul ini. Nah. Baru satu mungkin. Mantap. Itu. Langsung bawa ke Mara nanti kalau ini ya. Insya Allah dibawa. Bisa. Oh udah langsung. Kalau Mau bunga langsung berarti ini. cewek, udah pasti cewek. Ya. Kang Arif, apa Kang?
Yang pasti ada sesuatu yang baru, yang apa ya? Satu itu tadi dari Ado ada satu produk, Oke. produk kita kumpul. Terus mungkin kedepannya apa ya? Kita pengen ada acara lagi yang lebih otentik lah ya. Mungkin Oke. lebih mengangkat ke tradisi. Ya itu yang kayaknya kita lebih pikirkan banget biar apa ya? Maksudnya biar musik tradisi ini lebih terlihat lagi karena memang itu PR di Bandung yang menurut saya memang gimana caranya kolaborasi energi si tradisi dengan musik modern ini lebih banyak Munculkan. lagi, Iya, betul. dimunculkan lagi gitu. Iya, Itu- Semarang aja punya Sugi Burnean. masa Nah, Bandung itu nggak yang punya? saya terinspirasi kayak gitu. Ini Bandung tuh punya estuari lagu, sebenarnya. Ada lagu estuari. gimana caranya lagu tuh ada tradisinya tapi nggak hilang popnya, Iya, enak betul. orang masih bisa modernnya. Dan sebenarnya kan itu dilakukan beralbum-album sama guru sebenarnya. Nah, itu. Iya, bener. Dan sekarang hilang ya. Nah, itu. Bener, guru Gipsy tuh. Itu PR buat mungkin ya kita sebagai sebagai anggota Tikpul lah itu pengen mengangkat itu sebenarnya karena kolaborasi energi kita kan menjadi satu nama istilah kolaborasi energi inilah yang sebetulnya yang pengen saya Oke. angkat. Apa itu kolaborasi energi? Ya itu semua unsur harus terlibat. Mendapat porsinya. Mendapat bener. porsinya. Sebenarnya kalau mainin tradisi, kita tuh mainin tradisi Kang, tapi tradisi barat. Hah, itu. Makanya eta itu tuh yang Iya, tradisi barat. ya makanya itu harus jadi acuan kita juga belajar kita mengangkat tradisi sendiri. Bagaimana caranya orang-orang juga yang khususnya anak-anak muda, itu juga dia menikmati dengan musik-musik yang Dan nggak malu. Iya, itu benar. PR harus Nggak kita malu. tuh PR Itu kita. dia. Kang Jaki, apa Kang? Ya karena perjalanan 2 tahun gitu, ini sudah cukup kita mendapat input gitu ya dari teman-teman apa yang kita lakukan, apa yang ke dalam kita sudah lakukan. Poin tadi salah satu di medsos kita harus kuatin ya. Kemudian ini harus mulai ke inkubasi ekosistem musik di Bandung. Artinya tadi yang salah satu Kang Arif sampaikan dari pelaku seni-seni yang selama ini cuman di ruang-ruang tersendiri, kita berbagi ruang di titik kumpul, bikin sesuatu yang mungkin kita bisa jalan si ekosistemnya ini di ruang titik kumpul. Ya nanti ya besar harapan kita bikin produk ini tidak hanya di teman-teman di modern gitu, tapi bisa dari pelaku seni yang lain juga, teater, bisa film gitu kan, musik sudah barang tentu dan ini potensi yang besar yang kita bisa bangun, mungkin bisa jadi sesuatu yang hal baru yang kita lakukan. Hal baru. Gitu. Betul. Ya. Kang, Itu juga tambahin UMKM juga nih yang Ya. perlu kita tingkatkan bersama. Maksudnya gini, kita kan punya konsep kita main musik sambil juga kita belajar berniaga. berniaga. Artinya bermusik ini juga bisa menjadi produk. Lalu si band-bandnya itu juga punya usaha yang kita bisa berjalan bersama gitu. Tiap ada acara ada jualan juga, anak band juga yang Ya, jualannya. merchandise-nya, Merchandise-nya segala atau macam. makanan-makanan apapun itu. Jadi bisa hidup pasar malam itu tadi yang memang kita terus kita galakan untuk tetap bisa jalan. Titik kumpul tuh selalu identiknya gini, ada acara dan ada UMKM-nya. Oh, selalu itu ya. Nah. Itulah. Kajian dan sajian. Nah, itu kajian dan sajian, benar juga ya. Kang, ini saya terlintas aja sempat jadi pemikiran saya, tapi saya ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, tapi saya mengajukan keresahan aja. Akang-akang resah nggak ngelihat kita tuh nggak punya Denny Caknan? Kenapa ya Jawa Tengah tuh bisa? Sekali lagi ini bukan geografis ya, tapi saya tuh sebagai kenapa ya Bandung nggak ada ini? Enggak, tapi ini soalnya heran nggak Akang? Padahal kita punya Dol Sumbang. Ya itu sudah pastilah ya, mereka punya Didi Kempot, kita punya Dol Sumbang. Tapi emang tapi kok kita nggak punya Happy Asmaranya? Mungkin punya, tapi kok nggak se-expose mereka ya yang bisa main di festival pop, di festival Synchronize, Denny Caknan main festival Synchronize. Orang Ambon, orang Sunda nyanyiin tuh itunya tuh gitu. Saya tuh mikir, ya ini saya kadang-kadang ngobrol juga sama teman-teman reguler, kenapa ya kita tuh ini ya gitu. Ada gak jawaban dari teman reguler? Enggak ada. Oh, jawabannya cuman kurang lebih serupanya gini. Secara manajerial, kalau secara sosok ada, secara sosok. Tapi mungkin secara manajerialnya
nge-pushnya tuh gimana ya gitu tuh. Kayak gitu. Kak, ini juga salah satu yang sempat dibahas ya sama waktu itu sama Ega Robot ya. Nah iya benar. Ini kan Ega Robot juga salah satu yang mungkin bisa tuh kesana selain Du Sumbang gitu. Atau bisa Du Sumbang aja ya kan kita Du Sumbang udah lebih lama lagi gitu Iya, ya. melakukan itu ya. Hari ini pun Du Sumbang kedorong dengan Viralnya itu, viral lagi gitu. Cuman pada pembicaraan kita di obrolan seorang Ega yang ngelihat tadi yang dirisaukan, orang Bandung majak untuk nge-like WHC. Jadi maksudnya ada persoalan kalau di pride orang-orang Jawa gitu ya, itu kan besar gitu ya. Jadi orang bisa ngadukung gitu ya, saling mendukung. Oh ya? Gitu. Akang melihat itu. Ya. Oke. Ada melihat gitu. Iya benar, kasih like. Like THC gitu. Saya itu kan suka weddingan ya. Weddingan sekarang tuh lagi saya sebutnya deh sekarang tuh lagi ngetren request Koyo Jogja Istimewa. Saya pikir kok request lagu itu ya saya bilang. Tapi ya udahlah dimainin aja lah gitu. Cuma kan agak miris nih saya bilang gitu. Ya harusnya kita lebih berdaulat ya. Iya berdaulat. Sebagai Jawa. Itu kata yang saya cari. Ya artinya gini kan persoalannya ini ngelihat dari kalau dari teman-teman obrolan sama para budayawan untuk usulan mengguyupkan teman-teman musisi itu tuh sesuatu mungkin jak gitu. Karena mana ngajikeun palinter jadinya hancur Bandung mah. Itu tuh jadi apa namanya? Polemik terus yang mengakar gitu ya. Okay. Terus tapi saya kan punya jawaban ketika 2015 ternyata 1000 musisi bisa ngumpul. Walaupun pertanyaan Kang kumanya carana karena itu iklim nah karena iklim nggak ada kita baik lagi kalau kita bandingkan dengan Jogja memang status sosialnya karena ajekan ada kerajaan. Betul. Jadi ada penokohan suka disukai pasti nuturkeun sieu. Mungkin waktu itu ada Bagong kemudian ke Jaduk hari ini dengan siapa saya nggak tahu dah. Mungkin ada Cak Nun dan segala macam. Penokohan ini jadi jalan gitu. Dan kemudian karena keterlibatan masyarakat kecil bisa jadi ambil bagian peran di situ. Iya. Akhirnya kan orang gini ke musiknya orang tadi macul ngan musik orang bisa jadi ngojegan heula nganterkeun penonton ka lembur orang menang duit. Nah di orang kan teu, di orang mah geus apa meureun si nyeun eta aing ge bisa nyieun deui gitu. Nah situ bisa aing nyieun deui gitu. Maksudnya bika ira. Nah balik lagi tadi ketika kita bahas di awal ruang-ruang aspirasi yang mungkin teman-teman yang punya aspirasinya besar, sebetulnya union musik ini harus menjadi payung buat mereka. Nah hari ini hampura pisan, akhirnya tidak berjalan. Jadi di lingkungan yang mungkin sekitar eta we deui, sekitar ieu deui we gitu. Nah kumacaranan ya teuing atuh kumaha urang ge teuing manajabanan naon. Ya ini adalah salah satu yang kita kerjakan titik kumpul teh coba merubah stigma itu. Kalau memang teu bisa rek diurus nepi ka ieu kiamat stigma eta gitu. Da urang teh boga DNA nu sarua gitu nya, darah udunan. Makanya ketika di awal-awal udunan, urang rek ngomongkeun udunannya. Eta teh katulungan inget teu baheula. Gara-gara sore teu bisa latihan tikpul di awal-awal. Oke. Kumacarana nya ame isuk-isuk, teleponan japrian seorang-seorang. Mas seserian, mana jak jam 7. Oh ya serius. Nya tuh bisa. Baru di grup. Yuk jam 7 orang mawa, hari itu mana? Nah, lain nasi biryani orang aja. Aing mau nasi biryani, tiba-tiba aing mau jeruk, aing mau ieu, orang kopina. Itu teh buat saya tidak hangat dan tidak pernah terpikirkan strateginya ke sana gara-gara jadwal beda. Itu jujur saya ambil sampel dari teman-teman Jogja. Di Jogja, ruang-ruang yang untuk berkumpul, jelema nu teu boga duit. Eta bisa datang. Teu era, aing teu boga duit teu era gitu. Karena da teh kopi mah sarua nu diinum ku iya di imah nu diinum ku si seorang Jaduk, seorang Canut, tehna kopina eta keneh gitu. Akhirnya kita bawa itu. Nah, mungkin saja persoalan kita dengan yang kita risaukan tadi nah gitu karena teu maintain ti awal ti kehidupan sosial orang. Karena semua orang-orang gunung nu datang ke handap di kota Bandung, nu segala orang kudu survive sorangan. Oke. Meureun ya. Iya. Tapi ya itulah ya teman Mara, mudah-mudahan nanti akan ada jawabannya. Tapi yang jelas saya pribadi sebagai
nggak bisa bilang Gen Z juga, sekarang sudah 35 tahun ya teman Bara. Tapi yang jelas akang-akang harus sehat karena kami ini harus melihat akang-akang berkarya lebih lama lagi gitu. Aset lah akang-akang mah aset. Untuk yang pengen tahu lebih jelasnya di Tikpul ya teman Bara, silakan follow aja Instagramnya. Di mana Kang Instagramnya? Pakai ini dong, pakai ini dong, pakai ini dong. Nah. Di @titik_koempul. Kumpulnya ejaan lama ya, titik kumpul ya. Abis ini kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama ini abadi immortal ini. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari sampai jam 6 aja apa ini ya? Aduh. Makanya nggak cukup 3 hari kalau ngomong Tikpul itu. Bener, akhirnya saya bertemu orang-orang ini. Tapi by the way Kang Jaki, saya mau ngaku dulu, saya 2007 saya pertama kali ngelihat Kang Jaki di Bandung World Jazz di Sabuga. Itu saya disuruh liputan mata kuliah. Ya itulah mata kuliah jurnalis musik sama Pak Jailani. Halo Pak Jailani. Kang Jai. Jendela Ide, mudah-mudahan Pak Jailani ya Kang Jai, mudah-mudahan Pak Jailani sehat. Nah di situ saya pertama kali melihat, oh ini yang saya baca di Aktuil, oh ini yang saya baca di itu. Jadi saya agak-agak starstruck sebenarnya. Nah by the way, terus itu tadi sudah dibocorin 2025 akan ada sebuah produk, mudah-mudahan bisa well ini karena tadi sebenarnya seruan ngobrol off airnya tuh. Jaim mungkin saya kamera nanti. Jaim aja gitu. Nah ini terkait Tikpul Podcast ini mulai tayang kapan Kang? Wah gimana produser saya mah. Besok juga ayo Kang Ari kumaha gitu. Rencana sih Januari ya Kang Ari ya. Januari ya. Jadi rencananya kita kan ada tiap minggu, tiap Rabu masih jalan. Jadi H-2 kalau atau H-1 kita akan tayang. Jadi taping, podcastnya taping, kita sampaikan acara Rabu apa. Jadi promonya akan lebih lebar. Orang jadi tahu apa yang nanti akan kita. Tapi itu juga akan jadi tanggung jawab besar juga di Titik Kumpul secara tim ya. Berarti kan harus punya kalender event setahun nih. Ngapain aja gitu. Betul, gitu. Kalender eventnya itu ya. Ya mudah-mudahan membaik semuanya. Apalagi nanti 2025 kita tidak cuma Bandung tapi semua daerah punya pemimpin baru, ya, baik wali kota maupun gubernur, mudah-mudahan bisa bersinergi. Amin. Selalu ada yang ini, kalau pesan saya sih itulah Kang Jaki, Kang Arif, Kang Adul, Kang Eka harus hidup lebih lama. Harus sehat karena harus hidup lebih lama. Amin. Karena kami pengen melihat karya-karya ini lagi. Dan kami juga ingin mengestafetkan ini kepada ngeri banget. Iya karena Sting aja kan ini perutnya masih rata kan. Umur segitu coba perut kita. Sting mah selesai dengan Every Breath You Take gitu. Bisa beli apa aja. Umur segitu perutnya masih rata, gimana ya orang ini ya. Sementara kita wawancara ini harus tahan napas. Pasti dia gak pernah sarapan bala-bala. Tahan napas sampai perut ada ke belakang. Itu dia Tikpul Podcast ya teman Mara, akan running per Januari. Mudah-mudahan Mara sebagai media bisa mendapatkan porsi juga untuk ikut membantu. Saya juga mau sekali. Alhamdulillah ya Allah hari ini dikasih jalan. Asli Kang saya tuh malu nge-reach-nya, saya tahu lah Kang cuma gimana ya nanti saya nge-DM sok kenal siapa ini. Sok kenal gitu. Ya. Ini juga momentum saya tadi estafet tadi ya. Ya. Salah satu kegiatan di kita tuh karena pingin udah mulai di-share sama teman-teman yang lebih muda. Ya, itu harus tahun ini gitu. Dan semoga teman-teman Radio Mara 106,7 ini juga bisa ambil bagian peran untuk Titik Kumpul. Tadi paling tidak follow IG Tikpul ya, kemudian Titik Koempul. Kemudian juga live YouTube streamingnya Titik Kumpul gitu. Itu juga sama titik. Ada TikTok juga. Pengen lihat Kang Jaki juga. Tari perut saya nanti. Tari perut, belly dance. Nah, ini tidak harus berkecil hati, tidak harus menjadi seorang musisi kalau memang kapasitasnya sebagai apapun di Titik Kumpul. Kita membuka ruang ini bersama teman-teman pendengar setia Radio Mara dan kabarkan ini kabar baik ini untuk kita bangun bagaimana kota kita nanti kudu positif. Urang maya lewat sentuhan bermusik akan lebih baik gitu. Amin. Akan lebih emang Bandung kudu kieu gitu. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditambahkan?
Arif mungkin? Cukup. Iya, terima kasih banyak ya Kang Jaki, Kang Arif, Kang Adul, Kang Aik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Teman-teman sekali lagi di follow Instagramnya. Ternyata bukan @koempuel tapi koempul ya. Jadi komnya doang yang ini yang ejaan lama ya. TikToknya sama juga? @kompul juga? Nah lupa nih. Nah coba. Ya itulah pokoknya search aja ya. Teman Mara, abis ini masih lanjut bersama Mara Sore bersama Ian Kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next song.